Semua omongan lu bisa tanggung jawabkan ya? Bisa banget. Oke, sekarang Dari motor, dari motor, Peggy, dari apapun lah yang udah saya jelaskan. dari Pak Cecep. Pak Cecep, supir. Kalau menurut saya sih seharusnya Polda Jawa Barat itu hadir pada saat sidang pra-peradilan. Hadapi segala sesuatunya dengan gentle, gagah berani, percaya diri. Kan yakin juga tidak ada kesalahan dalam segala prosesnya. Begitu kan? Kumaha tuh itu. Penyidik berkilah. Mau bagaimanapun penyidik beralibi. Ini masyarakat tetap sudah tidak percaya. Dan masyarakat sudah mengendus, sudah mencium aroma rekayasa dalam hal penangkapan Peggy Setiawan. Kalau sekiranya Peggy Setiawan itu memang dari tahun 2016 itu sudah teridentifikasi sebagai otak pelaku. Apa sih sulitnya menangkap Peggy Setiawan? Sekelas kuli bangunan. Ya. Yang kedua mengenai perubahan nama. Perubahan nama itu sesuatu yang lazim dan itu tidak ada hubungannya dengan tindak pidana pemerkosaan dan pembunuhan. Yang ketiga juga mengenai Facebook, akun Facebook sudah disita, seolah-olah di akun Facebook itu ada yang membuktikan bahwa dia adalah merencanakan perbuatan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Pina dan Eki ini. Maka menurut saya saya sudah berulang-ulang mengatakan, kalau polisi ini memang mau kembali citranya dipercaya oleh masyarakat, seharusnya buka ini perkara ini dengan terang benderang. Kembali lagi bersama saya di seputar artis. Baiklah, kali ini kita akan membahas yang mana Rama, anak mantan bupati yang diundang Uya Kuya dalam podcastnya. Dia keceplosan bahwa Cecep adalah sopir. Begini videonya. Semua omongan lu bisa tanggung jawabkan ya? Bisa banget. Oke, sekarang Dari motor, dari motor, Peggy, dari apapun lah yang udah saya jelaskan. dari Pak Cecep. Pak Cecep, supir. Dan Dari Pak Cecep, supir. Baiklah, maka dapat kita simpulkan sendiri bahwa sepandai-pandainya menyimpan bangkai maka akan kecium juga. Jadi Rama ini keceplosan saja mengatakan bahwa Bapak Cecep tersebut adalah sopirnya. Di sini juga sudah apa ya guys, mungkin dia sudah biasa menyebut Bapak Cecep ini adalah sopir, maka dia spontan menyebut Pak Cecep ini sopir pada saat ditanya oleh Uya Kuya. Sebenarnya sih kenapa sih dia tidak mau jujur aja? Kenapa harus melibatkan orang lain, menumbalkan orang lain? Padahal kalau benar kita bersalah seharusnya kita jujur dan menyerahkan diri kepada ke polisi. Karena hidup tidak akan nyaman kalau kita menyembunyikan kebersalahan kita. Karena kalau tidak dibalas di dunia, nanti juga akan dibalas di akhirat. Polda Jawa Barat atau tim kuasa hukumnya mangkir dari sidang pra-peradilan mengenai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, dan penetapan status tersangka Peggy Setiawan alias Peron di PN Bandung. Kira-kira menurut kalian alasannya apa? Karena sampai dengan detik ini tidak ada alasan resmi yang dipaparkan oleh Polda Jawa Barat. Apakah karena tidak sengaja? Mungkin lupa pada saat itu ada jadwal sidang? Atau karena memang kesengajaan? Kalau ini kesengajaan, kira-kira menurut kalian apa tujuannya? Apakah benar Polda Jawa Barat mengulur waktu sehingga pra-peradilan digugurkan dan berkas perkara Peggy Setiawan dinyatakan P21 atau lengkap sehingga lanjut ke persidangan? Atau ada alasan yang lain? Gimana menurut Anda? Kalau menurut saya sih seharusnya Polda Jawa Barat itu hadir pada saat sidang pra-peradilan. Hadapi segala sesuatunya dengan gentle, gagah berani, percaya diri. Kan yakin juga tidak ada kesalahan dalam segala prosesnya. Begitu kan? Kumaha tuh itu? Oke, Kadif Humas Mabes Polri membeberkan bukti-bukti keterlibatan Peggy Setiawan atas pembunuhan Pina dan Eki. Mari kita coba bahas satu persatu bukti-bukti yang dibeberkan oleh Kadif Humas tersebut. Antara lain adanya foto kondangan yang dijadikan sebagai bukti. Yang kedua, bahwa
Peggy Setiawan itu setelah berpindah atau di Bandung berubah nama menjadi Robi. Kira-kira inilah yang menjadi bukti dari penyidik Polda Jawa Barat untuk menarik atau yang membuktikan bahwa Peggy Setiawan ini sebagai otak pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Nah, kita bahas satu persatu ya mengenai foto. Foto itu, kalau sekiranya foto itu telah dibuka sejak tahun 2016, bagaimana mungkin penyidik Polda Jawa Barat dan Polres Cirebon salah dalam membuat foto di dalam DPO, daftar DPO. Sementara di dalam daftar DPO itu ciri-ciri Peggy Setiawan itu antara lain berambut keriting dan itu kupingnya bertindik. Artinya ini semakin menguatkan bahwa ini adalah rekayasa. Mau bagaimanapun penyidik berkilah, mau bagaimanapun penyidik beralibi, ini masyarakat tetap sudah tidak percaya dan masyarakat sudah mengendus, sudah mencium aroma rekayasa dalam hal penangkapan Peggy Setiawan. Kalau sekiranya Peggy Setiawan itu memang dari tahun 2016 itu sudah teridentifikasi sebagai otak pelaku, apa sih sulitnya menangkap Peggy Setiawan? Sekelas kuli bangunan. Ya. Yang kedua mengenai perubahan nama. Perubahan nama itu sesuatu yang lazim dan itu tidak ada hubungannya dengan tindak pidana pemerkosaan dan pembunuhan. Yang ketiga juga mengenai Facebook, akun Facebook sudah disita, seolah-olah di akun Facebook itu ada yang membuktikan bahwa dia adalah merencanakan perbuatan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina dan Eki ini. Maka menurut saya ya, saya sudah berulang-ulang mengatakan, kalau polisi ini memang mau kembali citranya dipercaya oleh masyarakat, seharusnya buka ini perkara ini dengan terang benderang. Apalagi Kadif Humas ini telah membeberkan bahwa begitu sadisnya pembunuhan ini, begitu luar biasanya. Ya, kalau demikian cari pelakunya. Itu aja, cari pelakunya. Siapapun, saya dan masyarakat luas tidak percaya bahwa Peggy Setiawan itu pelakunya. Tetapi kalau tetap Peggy Setiawan ini dijadikan sebagai tumbal untuk menutupi, supaya seolah-olah penyidik sudah bekerja secara on the track, sudah bekerja secara luar biasa. Sudahlah Pak, sudah saatnya kita berbenah. Saya berulang kali mengatakan, penyidik itu alat negara, bukan alat institusi tertentu. Tetapi itu alat negara untuk menegakkan hukum pidana. Kalau alat negara, maka dia tidak boleh memihak ke kiri dan ke kanan, tetapi dia harus tetap berada di rel penegakan hukum. Dia harus menegakkan hukum berdasarkan bukti dan fakta, berdasarkan data bukti. Ya, apalagi hari ini kita Pak, sudah banyak kecanggihan teknologi yang bisa kita gunakan untuk mengungkap sebuah peristiwa dan keterlibatan seseorang dalam hal perbuatan tidak pidana. Ada CCTV, bisa dilakukan tes DNA terhadap sperma yang ditemukan di tubuh korban Vina. Ya, ada silik jari. Banyak macam-macam yang bisa kita gunakan. Jangan hanya disandarkan kepada pengakuan. Apalagi pengakuan itu riskan dilakukan di bawah tekanan. Yang kedua, ada lagi diperlihatkan adanya foto Sakatatal dalam keadaan baik-baik. Pak, saya pengalaman Pak, perkara-perkara pengungkapan seperti ini Pak. Jadi, sebelum dituangkan atau sebelum diperiksa para terdakwa ini atau para tersangka ini untuk memberikan pengakuan sebagaimana BAP yang sudah direncanakan itu, sudah terlebih dahulu mereka Pak disiksa, diminta untuk membuat pengakuan. Baru kemudian setelah rapi ini, disesuaikan skenario ini,
barulah ini nanti akan dituangkan di dalam BAP. Saya pengalaman Pak, saya pernah menangani perkara yang persis sama dengan perkara yang dihadapi oleh Saka Tatal dan 7 terdakwa lainnya ini dan Peggy Setiawan. Jadi menurut saya berhenti. Sudah waktunya kita untuk berbenah. Mari kita bekerja sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Sekian, terima kasih. Jadi dapat kita simpulkan kenapa Polda Jabar tidak hadir, kenapa mangkir, padahal sudah ditetapkan sebelumnya bahwa akan adanya pra-peradilan Peggy Setiawan. Kenapa tidak hadir? Apakah berkasnya tidak lengkap atau bagaimana? Ya menurut saya sih sebenarnya kasus dari Vina Cirebon ini yang menangkap kuli bangunan tersebut adalah suatu yang rekayasa. Karena ada saja yang dijadikan permasalahan, foto keluarga juga jadi masalah. Bahkan FB juga jadi permasalahan dan juga nama yang diubah padahal itu hal yang biasa. Tapi kita sama-sama berdoa saja semoga kasus ini cepat terselesaikan dan Peggy kuli bangunan dapat dibebaskan dan menghirup kembali udara segar. Sekian informasi kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih bagi yang selalu setia menonton video saya. Terima kasih, nanti kita tunggu video selanjutnya.